Timnas Indonesia mengawali perjalanan kurang apik di Piala Asia 2023 dengan kekalahan 3-1 atas Irak. Bermain di Ahmed bin Ali Stadium, Senin 15 Januari 2024, tim asuhan Sinteyong masih banyak melakukan kesalahan hingga berujung gol bagi lawan. Berkaca dari hasil pertandingan di matchday pertama, ada beberapa hal yang harus segera dibenahi Sinteyong dan Timnas Indonesia untuk pertandingan berikutnya. Dan berikut adalah 5 hal yang wajib dibenahi Timnas Indonesia setelah ditekuk Irak 3-1 di laga pembuka Piala Asia 2023. Lini belakang lengah. Kekalahan 3-1 Timnas Indonesia atas Irak telah memutus rekor tak terkalahkan Timnas Indonesia di laga pembuka Piala Asia. Masalah klasik di lini pertahanan menjadi alasan utama yang sulit dipecahkan Timnas Indonesia. Terbukti, 3 gol yang bersarang ke gawang Hernando Ari semuanya berawal dari kelengahan lini belakang Timnas Indonesia. Selain itu, bek Timnas Indonesia juga masih kalah bersaing dalam duel, khususnya duel udara melawan penyerang lawan. Masalah ini tentu harus menjadi evaluasi serius Sinteyong jelang laga kedua nanti. Jika tidak segera diperbaiki, bukan mustahil Indonesia akan pasti tersingkir usai laga kedua nanti. Sapuan tidak efektif. Selain lengah dalam bertahan, beberapa kali terlihat pemain Timnas Indonesia masih ragu dalam membuang bola dari area berbahaya. Hal itu terlihat ketika 2 gol pertama Irak terjadi karena skuad Timnas Indonesia gagal menghalau bola dari lapangan permainan. 2 kesempatan itu kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Irak untuk menjadi gol. Pemain Indonesia seperti ragu-ragu ketika mendapatkan bola dari kesalahan lawan atau merebut dari penguasaan Irak. Akibat dari sapuan yang ragu-ragu, alhasil pemain Timnas Indonesia justru menciptakan blunder yang berujung fatal bagi terciptanya gol lawan. Link up play tidak berjalan. Jika dibandingkan pertemuan terakhir Timnas Indonesia melawan Irak bulan November lalu, permainan Timnas Indonesia memang lebih baik di laga pembuka Piala Asia kali ini. Namun, kekurangan masih jelas terlihat dari cara pemain Timnas membangun serangan yang lagi-lagi tidak berjalan dengan baik. Alhasil, tidak terlalu banyak peluang dan ancaman yang tercipta dari para penyerang Timnas Indonesia ke gawang Irak. Beruntung, Indonesia bisa mencuri 1 gol dari kaki Marcelino, meski pada akhirnya Timnas Indonesia harus menyerah dengan skor 3-1. Minim peluang. Tak hanya kalah dari jumlah gol, Timnas Indonesia juga kalah jauh secara statistik atas Irak. Timnas Indonesia hanya mampu menguasai 34% penguasaan bola berbanding 66% milik Irak. Kurangnya suplai bola membuat Timnas Indonesia hanya mampu melepas 8 tembakan dan 1 shot on target. Sementara itu, Irak yang lebih dominan mampu melepas 15 ancaman dengan 5 mengarah ke gawang. Hal itu tentu perlu dicermati oleh Sinteyong. Bermain direct dan mengandalkan serangan balik memanglah tidak masalah, tetapi Indonesia tetap perlu mengkreasi peluang gol. Selain itu, para penyerang Timnas Indonesia juga bisa lebih berani untuk melepas tembakan-tembakan ke arah gawang lawan untuk memberikan ancaman. Gol kontroversi. Poin terakhir yang menjadi biang kekalahan Timnas Indonesia adalah masalah mentalitas. Sempat mencetak gol penyeimbang 1-1, Timnas Indonesia kembali dikejutkan dengan gol kedua Irak di akhir babak pertama. Parahnya lagi, gol yang dicetak oleh Osama Rashid itu sempat menjadi kontroversi karena berbau offside. Namun setelah mengecek VAR, wasit tetap mengesahkan gol tersebut dan membuat skor menjadi 2-1. Setelah kemasukan gol kedua, mentalitas pemain Indonesia memang agak menurun.